Kes? Kes? Terheran-heran gitu aja sih teman-teman. Manusia ada aja jenis-jenisnya. Guys, ini aku habis jemput kue ulang tahunnya Kayden. Lihat, kita sekarang menuju ke rumah. Oke sayang. Oke, sabar, ada binar. Coba Kayden tebak. Guess. 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 ¿Estás feliz? Sí. Aku que estás viendo que es mi cumpleaños. ¿Ya lo veo? ¿Ya lo viste ya? Sí, mamá, mira. ¡Qué bonita! Sí, mira, yo me mira. Mira, mamá, mira. Es que Está bien, mamá, Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Vale, español. Happy birthday to you. 12, 15 de mayo. ¡Ey, Kayden! ¡Ya tienes 5 años, nah! Yo los mensajes de tu familia. Mamá. Selamat ulang tahun. mamá, Kayden. mamá, Kayden, selamat ulang tahun. mamá, yo no tengo 5 años, yo tengo 50.000 años porque el toro, yo soy el toro. Ya, vergüenza. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Mama Kayden. Guys, selamat pagi dari Spanyol. Hari ini adalah ulang tahun Kayden, teman-teman, yang ke-5 tahun. Semalam jam 12 malam kita udah nyanyi bareng-bareng. Tapi Kayden belum buka kado, belum ada kue ulang tahun yang ditiup sama Kayden. So, rencananya kita akan rayain. Aku dan suamiku dan Kayden, kita bertiga aja. Nanti saat Kayden setelah pulang sekolah, teman-teman, karena kan jatuhnya pada hari Senin, jadi Kayden ada sekolah. So, daripada nanti pagi-pagi buru-buru, jadi ya udah mendingan kita siapin dengan santuy acara kecil-kecilannya, karena emang cuma kita bertiga doang. Rencananya juga aku akan masak, terus juga aku akan mendekorasi sedikit rumah sesuai tema ulang tahun yang Kayden pinginin, yaitu Lightning McQueen. Ini aku udah di depan sekolah Kayden, guys. 2 menit lagi gerbang sekolah Kayden akan dibuka. Di sini angin cukup kencang hari ini. Kita tunggu di mobil aja. Gitu guys, oke, aku akan turun dan ngedrop Kayden ke depan kelasnya. Hari ini Kayden akan dinyanyiin sama teman-teman satu kelasnya. Biasanya Kayden katanya kalau ada yang ulang tahun di sekolah itu dinyanyiin pakai bahasa Inggris dan bahasa Spanyol, pasti yang nyanyi selamat ulang tahun. So, hari ini teman-teman kelas Kayden akan nyanyi selamat ulang tahun untuk Kayden. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Antar Kayden ke depan kelas ya, guys. Cumpleaños feliz. Ay, está. I love you. Adiós, sayang. Pásalo bien, ¿vale? Cuando terminar, vamos regalos. Oke teman-teman, Kayden udah masuk ke kelasnya. Aku mau langsung mampir ke supermarket karena mau belanja bahan-bahan yang aku butuhin untuk masak hari ini. Masak nasi kuning. Gitu teman-teman. Oke guys, langsung aja kita meluncur.
Oke guys, aku baru aja parkir. Seperti biasa, aku bawa kantong belanja dari rumah. Ini supermarketnya udah ada di depan. Kita akan belanja. Sat guys, cepet aja. Karena aku harus pulang ke rumah, beres-beres rumah, masak, nyiupin balon, dan lain-lain. Aku di dalam supermarket. Oke guys, kita akan mulai belanja. Oke teman-teman, Mama Kaiden udah di mobil lagi. Udah belanja kebutuhan-kebutuhan untuk masak hari ini. Oke teman-teman, Mama Kaiden baru aja parkir di rumah. Sekarang kita akan turunin belanjaan, beres-beres rumah. Oh, sarapan dulu pastinya. Mama Kaiden belum sarapan. Terus apa lagi ya? Beres-beres rumah habis sarapan. Nyiapin perlengkapan ulang tahun Kaiden yang sederhana. Oke teman-teman, Mama Kaiden mau sarapan dulu. Ini aku udah menasin susu pakai coklat bubuk. Sekarang aku akan selupin roti. Ini dia, brioche. Jadi guys, udah 3 hari terakhir kemarin, aku tuh selalu kayak gitu setiap tahunnya, nggak tahu kenapa. Jadi setiap Kaiden mau ulang tahun, aku tuh kayak mellow gitu. Teman-teman ada nggak sih ibu-ibu di luar sana yang sama kayak aku, yang kalau anak mau ulang tahun tuh kayak apa ya guys, mellow aja, bukan yang kayak sedih gimana gitu. Karena kayak merasa waktu tuh cepet banget berlalu. Rasanya baru kemarin anak kita ini masih bayi, masih kita gendong-gendong. Sekarang usianya udah 5 tahun, udah gede, udah mandiri, apa-apa semuanya, hampir semuanya udah bisa lakuin sendiri. Terus kayak apa ya, belum siap aja melihat perkembangan yang secepat itu gitu. Rasanya itu baru kemarin bayi. Apalagi Kaiden juga anaknya yang baik banget. Kalau ngomong tuh kadang dewasa banget, bijaksana banget gitu. Dan setiap tahun Kaiden ulang tahun pun aku merasa hari ini bukan hanya hari ulang tahun Kaiden aja, tapi adalah lebih ke hari aku juga guys. Karena bagaimanapun juga di hari ini 5 tahun lalu Kaiden itu nggak menghidupi momen saat dia lahir. Yang menghidupi momen itu kan aku dan suamiku, dan saat itu juga ada Mama dan Uniara yang ngedampingin aku lahiran di Spanyol. Dan menurut aku ini adalah hari kita, yang dimana kita menunggu anak kita lahir. Setelah 4 tahun kita nunda punya anak. So hari ini, hari ulang tahun Kaiden, hari kelahiran Kaiden adalah hari kedua spesial setelah hari pernikahan kita dalam hidup aku dan suamiku gitu. Aku merasa hari ini adalah hari aku juga, nggak hanya ulang tahun Kaiden, karena hari ini adalah hari yang dimana aku menjadi ibu, hari dimana rasanya real life itu mulainya hari ini gitu, 5 tahun lalu. Karena dulu kan 4 tahun pertama nikah kita berdua doang, aku dan suamiku, kemana-mana bebas, nggak ada apa ya, belum ada kayak tanggung jawab yang besar. Kalau punya anak itu kan tanggung jawabnya besar banget, dari segi kebahagiaannya, kualitas hidupnya. Pingin kita sebagai orang tua pasti pingin kasih yang terbaik ke anak-anaknya, dan begitupun aku. Dan itu menjadi apa ya guys, beban mental, beban pikiran untuk aku. Sering ada kekhawatiran di dalam pikiran aku, semoga aku bisa selalu kasih yang terbaik untuk Kaiden gitu. Maksudnya namanya hidup kan berputar. Pastinya kita sebagai orang tua Kaiden akan tetap berusaha kasih yang terbaik, meskipun level terbaiknya itu udah berbeda gitu ya suatu hari nanti. I don't know, semoga aja enggak, semoga aja hidup akan selalu menjadi lebih baik. Tapi
Kalau enggak itu sih guys, kayak kekhawatiran aku sebagai orang tua. Rezeki kan udah ada yang ngatur, betul, rezeki udah ada yang ngatur, tapi kan kita juga harus realistis ya guys ya, harus melihat kehidupan kita juga, entah itu untuk punya anak ataupun nambah anak. Karena pernikahan itu kan nggak hanya tentang membesarkan anak aja, tapi kita sebagai pasangan pun butuh waktu berdua, butuh quality time, butuh butuh menikmati hubungan ini juga gitu. Karena memang pasti rasanya sangat-sangat berbeda, apalagi aku tahu sendiri guys, setelah menikah itu kan kita tunda 4 tahun, dan aku sangat merasakan perbedaannya pernikahan setelah punya anak dan sebelum punya anak. Kita yang traveling keliling dunia bareng berdua itu berbeda. Pastinya indah sama Kaiden, tapi ya berbeda gitu, indah banget sama Kaiden. Bukannya aku bilang anak itu nyusahin atau gimana, tapi hidup itu berubah, prioritas itu berubah. Dulu ya prioritas kita pasangan kita, kebahagiaan kita. Sekarang kan ada anak, prioritasnya kalau aku sih ya, kebahagiaan aku pertama. Tapi kebahagiaan itu harus yang bersangkutan dengan anak gitu pastinya. Nggak yang kayak dulu kan, yang penting bahagia gitu. Sekarang kan apa-apa meskipun mikirin diri sendiri dulu, kebahagiaan diri sendiri, tapi tetap aja harus disangkut pautkan dengan anak gitu guys. Semoga teman-teman bisa paham yang ingin aku sampaikan, kalau punya anak itu tanggung jawabnya sangat besar. Banyak butuh persiapan mental, persiapan finansial, secara pikiran, secara ya banyak guys yang harus disiapin untuk punya anak. Semoga sharing ini membantu teman-teman yang misalnya belum punya anak atau kalau mau nambah anak, bahwa jadi seorang ibu itu nggak mudah. Tanggung jawabnya itu besar, karena mungkin sebagian besar ibu itu punya koneksi jiwa ke anak lebih kuat dibandingkan seorang bapak gitu, karena kita yang nyusuin, kita yang ngandung, kita yang ngurusin gitu kan. Meskipun ya dibantu suami, tapi kan kayak sebagian besar dari waktu kita ngurusin anak saat kecil itu kan tetap diambil seorang ibu. Ini di sini aku bukan yang mau ngeluh guys, aku sangat beruntung dan sangat bersyukur mempunyai anak, apalagi seperti Kaiden yang anaknya luar biasa banget, nggak pernah yang bikin nyusahin orang tua. Sebenarnya nggak ada juga sih anak yang nyusahin, tergantung orang tuanya bagaimana handle-nya. Kaiden itu seperti yang teman-teman lihat di YouTube, Kaiden adalah anak yang sangat suka membantu pekerjaan rumah. Udah gitu satu frekuensi sama papanya, suka traveling, suka naik gunung, suka alam. Kalau diajak ke mall pun oke, kemana-mana oke gitu guys. Makan apa oke, makan telat oke, makan kecepatan oke. Kaiden benar-benar anak yang pengertiannya luar biasa dan anak yang sabar banget. Tingkat kesabaran aku tuh aja nggak seperti Kaiden. Kaiden adalah alasan dari aku juga yang bikin jadi orang sabar, karena sebelum punya Kaiden pun aku lebih nggak sabar lagi guys. Karena punya Kaiden, punya anak, jadi ya lebih sabar dan lebih bijak ngelihat suatu hal gitu loh. Ini juga hal yang penting, mementingkan kebahagiaan, kebutuhan anak dibandingkan ego dari seorang orang tua ataupun nenek ataupun kakek ataupun keluarga lainnya. Kita harus bisa lihat kebutuhan anak tersebut butuhnya apa untuk tumbuh kembangnya, bukan ngikutin kemauan orang sekitar atau kemauan orang tua yang kadang terlalu memberatkan ke si anak tersebut. Apalagi masih banyak orang tua di luar sana yang masih suka ngebandingin si A dengan si B. Masih mending sih ini masih kenal gitu ya. Misal kita ngebandingin anak kita, dia tuh temen kamu si A udah jadi ini. Itu menyakitkan. Aku tuh kadang masih satu-satu gitu ya. Mungkin dari 10 video yang aku upload, mungkin ada satu komentar yang
membandingkan aku dengan orang lain atau YouTuber lain. Aku pikir ini orang aja tuh nggak kenal sama saya. Orang ini pun nggak kenal sama YouTuber yang dibandingin dengan aku. Bisa dia ngebanding-bandingin dua orang yang nggak mereka kenal sama sekali dalam hidupnya. Nggak habis pikir. Aku biasanya bacanya dengan ngakak, terheran-heran gitu aja sih teman-teman. Manusia ada aja jenis-jenisnya. Sekarang aku mau beres-beres rumah. Ini kado Kaiden juga mau aku susun nanti di meja. Jadi Kaiden pulang sekolah langsung melihat kadonya. Hari ini, tahun ini mama papa Kaiden nggak ngasih kado berupa mainan ke Kaiden. Karena keluarga besar aku semuanya kirim hadiah ke Kaiden. Kalau teman-teman ikutin vlog mama Kaiden beberapa hari terakhir, itu setiap hari paket sampai paket datang dari Momsi, dari Uniara, dari Bang Yanda, dari Bang Michelle, dari Tete Chelsea. Itu semuanya udah ada di sini alhamdulillah. Sampai dengan selamat, hadiah Momsi yang paling cepat 2 minggu sebelum ulang tahun Kaiden udah sampai. Kaiden dari semalam udah nggak sabar pengen buka kado. Aku bilang, Kaiden kita buka dengan santuy, karena kan namanya Kaiden buka kado pasti pengen main, excited, sedangkan besokannya Kaiden harus sekolah gitu. So aku bilang ke Kaiden, besok sore-sore setelah Kaiden pulang sekolah, Kaiden buka kado dengan santuy, bisa mainin kado itu dengan santuy. Terus kita nyanyi, kita tiup lilin, potong kue, gitu teman-teman. Terus juga pagi-pagi sekali aku cek WhatsApp di grup, udah pada ngucapin ulang tahun. Di kelas, di sekolah juga tadi ada beberapa orang tua murid yang ngucapin selamat ulang tahun ke Kaiden, yang tahu ulang tahun Kaiden. Terus keluarga besar aku, Cica Haji Bailu. Sementara itu guys, Elena Juan, biasanya nanti sore-sore keluarga Spanyol akan telepon aku untuk ngucapin ulang tahun ke Kaiden. Itu aja, mama Kaiden mau beres-beres rumah dan siap-siap keperluan ulang tahun Kaiden. Oke guys, ini adalah perayaan yang sederhana karena nanti weekend Kaiden juga bakalan ada acara ulang tahun, perayaan ulang tahun di bareng teman-teman sekolahnya weekend nanti. So mungkin di situ. Oh tadi itu dia bicara tentang kado, belum selesai. Jadi tahun ini mama papa Kaiden nggak memberikan kado karena keluarga besar aku udah ngasih kado semua. Jadi mama papa Kaiden putuskan untuk kasih uang aja, itu pun nggak yang ke tangan Kaiden langsung. Jadi Kaiden punya akun bang yang aku bikin 1 tahun terakhir untuk itu dia guys. Kadang Kaiden suka dikasih ke saudara A, saudara B uang gitu. Ya udah aku simpen. Biasa dari ibu-ibu menjadi celengan untuk anak-anaknya yang alhamdulillah nggak pernah aku pakai guys. Aku pakainya selalu pasti kebutuhan Kaiden atau beli mainan Kaiden atau apapun itu. Tapi karena semakin besar interest Kaiden sama mainan itu kan akhirnya menurun gitu, nggak yang kayak dulu banget. Apalagi waktu Kaiden juga sekarang sekolah kan sampai sore dari jam 9 sampai jam 5. Kadang Kaiden tuh kangen sama iPad-nya, mungkin sama 1, 2, 3 mainannya. Jadi nggak ada waktu juga untuk mainan. Apalagi nanti tahun depan aku akan mungkin insya Allah aku akan masukin kursus-kursus lainnya gitu. Yang kemungkinan kalau nggak kursus berenang, karena kita punya kolam berenang, aku pingin banget Kaiden bisa berenang. Bukan karena pingin Kaiden bisa berenang yang untuk apa, tapi untuk defense, untuk pertahanan dirinya guys. Itu penting banget. Dan aku masih bingung nih, mau berenang dulu atau mau bola dulu, sekolah bola. Aku sih aku lebih pingin Kaiden kursus berenang dulu. Itu dia, karena itu untuk pertahanan dirinya, apalagi kita punya kolam renang di rumah. Jadi kalau apa-apa atau kalau musim panas Kaiden bisa berenang dengan enjoy gitu. Kaiden udah bisa tahu caranya berenang. Karena kalau sekaligus 2 kasihan guys, Kaidennya bakalan capek banget. Karena kalau misal khusus renang aja tuh udah 2 kali seminggu, 1-2 jam. Terus kalau sekolah bola itu 3 kali seminggu. Jadi kasihan anaknya gitu, capek banget. Jadi mungkin akan satu-satu dulu. Yang mana dulu aku nggak tahu, kita lihat aja nanti keputusannya akhirnya bagaimana.
Karena tahun ini kan tahun pertama Kaiden sekolah nih, tahun kemarin yang 4 tahun ini. Aku pingin lihat dulu gimana perkembangan Kaiden di sekolah dengan kesibukan dari jam 9 sampai jam 5 kan itu cukup melelahkan. Nggak pingin yang langsung juga daftarin Kaiden kursus ini, kursus itu, sekolah ini, sekolah itu. Jadi di tahun kedua nanti, tahun depan di bulan September, mungkin Kaiden akan ada aktivitas ekstra lainnya gitu yang berurusan dengan olahraga pastinya. Pinginnya mama papa Kaiden gitu. Kaiden harus melakukan sesuatu olahraga. Gitu teman-teman. Oke guys. Oke guys, ini Mama Kaiden udah selesai beres-beres rumahnya. Ya yang penting-penting aja guys. Mungkin nanti akan kita lanjut lagi. Tapi yang pingin aku beresin tuh udah selesai. Ini dia balon yang aku beli. Ada balon nomor 5. Ini 5-nya gimana sih? Buseng, ini 5 apa berapa sih? Bener 5. Nih nomor 5 guys, kirain nomor 2, orangnya terbalik. Terus ini ada balon-balon McQueen. Jadi Kaiden beberapa tahun terakhir kan lagi suka McQueen. Melebihi dari pesawat, tapi Kaiden masih suka pesawat guys. So, jadi ada balon-balon McQueen, ini harus kita tiup pakai sedotan. Kita ambil sedotan dulu teman-teman. Nah guys, ini dia balon-balonnya udah aku tiupin teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup lemas juga guys, aku kehabisan oksigen. Oksigen aku ada di dalam balon-balon ini semua. Ini nggak aku tempel, biasanya setiap tahun itu aku tempel guys. Aku pakein kayak solatip atau double tip gitu. Terus aku tempel di tembok. Pas waktu ngelepasnya pada ngelupas catnya. Aku nggak pingin terulang lagi karena ini kan rumah beberapa bulan lalu habis dicat, jadi udah kita taruh begini aja guys. Terus ini juga ada kayak gini stiker, ini isinya ada 50, isinya ya gambar-gambar stiker tentang McQueen dan teman-temannya. Di sini ada taplak meja gitu, tapi kayaknya nggak akan kepake teman-teman karena kita nyanyinya di rumah ini, maksudnya meja ini kan terlalu besar ini, sedangkan taplaknya ukurannya nggak sebesar meja ini. Terus ada tisu guys, gambar McQueen dan gelas kayak dari kertas gitu juga gambar McQueen. Ini belum apa-apa udah jatuh. Oke teman-teman, habis ini aku akan masak guys, bikin nasi kuning. Seperti biasa, tradisi keluarga besar aku biasa dulu tuh langsung selalu dimasakin nasi kuning sama mamaku kalau ada yang ulang tahun di rumah. Dan kita teruskan tradisi itu, masak nasi kuning kalau ada yang ulang tahun di rumah. Oke guys, sekarang Mama Kaiden akan naruh hadiahnya di meja ini untuk Kaiden unboxing nanti saat pulang sekolah. Oke, ini kado dari Momsi. Ini kado dari Uniara. Terus ini kado dari Bang Yanda. Ini kado dari Tete Chelsea dan Bang Michelle. Ini akan di unboxing nanti kalau Kaiden udah pulang sekolah.